Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang bernama Salabah bin Hatib. Dia adalah seorang lelaki miskin yang mendadak kaya raya, namun nanti di akhir hayatnya akan terkena azab dari Allah. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja. Di Madinah pada zaman Nabi, ada seseorang fakir miskin bernama Salabah bin Hatib. Dia mempunyai seorang teman yang kaya raya. Temannya itu memiliki ladang dan kebun yang luas, juga onta dan kambing yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari makan enak dan pakaiannya bagus-bagus dan indah. Salabah ingin sekali menjadi orang kaya seperti temannya. Dari hari ke hari, ia terus berangan-angan jadi orang kaya. Suatu hari, terlintas suatu pikiran dalam otaknya. Ia tersenyum. Ia menemukan cara bagaimana cepat kaya. Dengan semangat, ia berangkat ke masjid untuk menemui baginda Nabi. Dalam hati ia berkata, "Aku akan menemui baginda Nabi di masjid. Aku memohon kepada beliau agar mendoakan aku jadi orang kaya. Aku yakin bahwa beliau tidak akan menolak permohonanku, sebab beliau berakhlak mulia dan seorang rasul. Dan jika yang mendoakan adalah beliau, Allah pasti mengabulkannya." Salabah kemudian masuk ke dalam masjid, lalu sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Setelah selesai sholat, tanpa menunggu lama-lama, ia langsung mendekati Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku diberi harta yang melimpah ruah." Rasulullah kemudian memandangi Salabah dan menjawab, "Celaka kamu Salabah, harta sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada harta yang melimpah ruah yang tidak bisa kau syukuri." Rasulullah SAW bilang begitu karena beliau merasa kasihan pada Salabah. Beliau mengerti betul bahwa harta itu bebannya berat. Orang kaya banyak memiliki kewajiban pada kaum fakir miskin. Orang kaya juga harus bisa mensyukuri kekayaannya. Dan kelak di akhirat, pertanggungjawabannya tidak ringan. Rasulullah kasihan pada Salabah jikalau ia kaya dan memiliki harta yang melimpah, namun tidak bisa mensyukurinya. Kasihan kalau sampai hartanya itu membuatnya lalai dan malas beribadah. Jika demikian, keadaan Allah pasti akan marah pada Salabah. Lalu dengan bahasa yang lembut dan halus, Rasulullah SAW menasihati Salabah agar selalu qanaah dan menerima dengan lapang dada rizki yang telah ada meskipun setelah sedikit. Salabah pun mendengar nasihat Rasulullah dengan seksama lalu pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan dia berpikir, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia telah memberiku rizki yang cukup untuk memberi makan aku dan keluargaku. Terima kasih Rasulullah atas nasihatnya." Tetapi saat ia berpapasan dengan sekelompok orang, di tengah-tengah mereka ada temannya yang kaya itu. Orang kaya itu memakai pakaian yang indah dan mahal, serta berjalan dengan begitu percaya diri. Penampilannya benar-benar menyihir Salabah. Tak ayal lagi, berubahlah pikiran Salabah. Dalam hati ia berkata dengan mantap, "Tidak, tidak, harta sangat penting. Jika aku memiliki banyak harta, aku akan menginfakkan di jalan Allah. Aku akan banyak sedekah. Aku bisa makan enak, memakai pakaian bagus, dan aku akan menjadi terkenal." Pagi harinya, Salabah berjalan tergesa-gesa ke masjid. Ia ingin segera berjumpa dengan baginda Rasul. Ia sholat subuh di barisan paling depan. Selesai sholat, Salabah kembali maju menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya Allah memberiku harta yang melimpah." Rasulullah diam sejenak, lalu kembali menasehati Salabah. Namun Salabah tidak mau bersabar lagi. Mata hati, akal dan pikirannya telah diputarkan oleh harta. Ia meyakinkan pada baginda Rasul bahwa jika ia kaya, maka ia akan menunaikan segala kewajibannya. Ia akan bersedekah dan menginfakkan sebagian hartanya pada fakir miskin
yang membutuhkannya. Bahkan ia berjanji akan menginfakkan kekayaannya untuk pasukan Islam pada jihad fisabilillah. Rasulullah tetap diam. Akhirnya Salabah bersumpah, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, jika engkau mendoakan kepada Allah, lalu Allah melimpahkan harta yang melimpah kepadaku, pasti akan aku tunaikan segala kewajibanku." Seketika itu baginda Rasul langsung mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berilah Salabah harta." Mendengar doa itu, Salabah sangat gembira. Ia pun berpamitan dan pulang dengan langkah yang mantap. Selama dalam perjalanan menuju rumah, ia terus tersenyum sendiri dan terus mengingat-ingat doa Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan orang Badui yang sedang menggiring beberapa ekor kambing. Setelah banyak bicara dengan orang Badui itu dan tawar-menawar harga, akhirnya ia membeli kambing-kambing itu dengan harga 25 dirham. Ia bawa kambing itu ke rumahnya dan ia pelihara dengan baik. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Kambing Salabah beranak pinak dengan pesatnya. Dalam waktu beberapa bulan saja, kambing itu sudah menjadi 2 kali lipat dan terus bertambah. Perkembangan kambingnya bagaikan kelinci, terus bertambah jumlahnya. Salabah terpaksa membuat kandang yang lebih besar untuk bisa memuat seluruh kambingnya. Ia pun tinggal di dekat ternaknya. Mula-mula ia masih aktif sholat jamaah di masjid bersama Rasulullah. Namun lama-kelamaan ia mulai melalaikan sholat jamaah. Ia harus mengeluarkan kambing-kambingnya pada pagi hari, sehingga tidak bisa sholat subuh bersama Nabi. Sebelum duhur, ia ke Madinah dan biasa melakukan sholat duhur dan berasar bersama Nabi. Kalau kecapean ia tidak ikut jamaah sholat. Sore hari ia sibuk membawa kambingnya ke kandang, sehingga tidak bisa mendirikan sholat maghrib dan isya berjamaah. Kambing milik Salabah terus berkembang dan berkembang. Jumlahnya sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Terpaksa Salabah membuat kandang baru di luar kota Madinah agar dekat dengan tempat pengembalaan kambing. Ia memutuskan untuk tinggal di dekat peternakannya. Karena repot dan jauh, ia tidak bisa lagi sholat jamaah bersama Rasulullah dan para sahabat. Ia tidak lagi pergi ke Madinah kecuali pada hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat. Lama-kelamaan, ia juga mulai malas pergi sholat Jumat. Ia memilih sholat sendirian di dekat kambing-kambingnya. Beberapa tahun kemudian, baginda Rasul hendak mempersiapkan pasukannya untuk berjihad di jalan Allah. Beliau mengajak dan mendorong para sahabatnya untuk menyumbangkan harta bendanya untuk pembuatan senjata dan bekal pasukan perang Islam. Kaum muslimin yang memiliki harta semua berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Semua menyumbang sesuai dengan kadar kemampuannya. Pengumpulan infak dan sedekah itu terus berlangsung. Rasulullah juga mengirim surat untuk penduduk yang tinggal di sekitarnya, termasuk mengirim surat untuk Salabah. Seorang utusan Rasul menyampaikan surat itu pada Salabah. Namun, Salabah menolak untuk memberikan infak. Ia bahkan berkata, "Tidak bisa, ini adalah pajak yang dipaksakan oleh Rasul untuk mengambil hartaku secara zalim." Salabah lalu mengusir utusan Rasul itu dengan kasar. Utusan itu kembali ke Madinah dengan perasaan sedih dan hancur. Begitu memasuki kota Madinah, mereka melihat Rasul berjalan ke arah mereka dari jauh. Sebelum utusan itu menyampaikan apa yang terjadi, Rasulullah bersabda, "Celaka kamu Salabah, celaka kamu Salabah, celaka kamu Salabah." Lalu malaikat Jibril turun membawa wahyu dan membacakan kepada Rasul beberapa ayat dari surat At-Taubah yang mensifati Salabah sebagai seorang munafik dan bakhil yang diancam dengan azab yang pedih. Salabah mengetahui kabar marahnya Rasulullah dan turunnya wahyu. Ia sangat ketakutan. Lalu ia datang ke Madinah sambil membawa sedekah kepada Rasul. Tetapi beliau tidak mau menerimanya. Salabah semakin ketakutan. Ia menyesal apa yang telah ia lakukan. Ia kemudian berguling-guling di tanah sebagai tanda penyesalan. Rasulullah hanya berkata, "Itulah balasan perbuatanmu Salabah."
Sampai sekarang, kaum muslimin masih membaca kisah Salabah ini dalam surat At-Taubah. Di situ Salabah disamakan dengan orang-orang munafik karena kekirkirannya dan karena cintanya pada dunia, membuatnya berpaling dari janjinya kepada Rasulullah. Sungguh malang orang-orang yang kaya dan kikir yang tidak mau bersyukur. Celakalah Salabah, celakalah orang-orang munafik. Demikian mengenai kisah Salabah, seorang yang miskin yang mendadak menjadi kaya, namun di akhir hayatnya mendapat azab dari Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Saya doakan semoga para pendengar sekalian, pemirsa kisah para sahabat, sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.